Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi bareng aku di Eleven Motovlog. Belok kiri jalan terus kan? Riding santai aja. Jadi ini tadi aku habis dari rumahnya teman, dari rumah temanku. Ada sedikit keperluan lah. Ini tadi jam 8 lah, sekitar jam 8 atau setengah 9. Kurang lebih jam setengah 9 lah. Mau pulang. Ya, pengen nyobain aja, pengen ngetes kameraku ini kalau buat ngevlog di malam hari gimana hasilnya. Kalau nanti kalian nonton video ini di Eleven Motovlog, berarti ya nggak begitu mengecewakan lah hasilnya. Ini buat nongkrong enak nih tempatnya nih, Sekartaji, kawasan Sekartaji. Ya riding kali ini siapa tahu aja nemu cewek nemu ladies. Ngarepnya itu loh, ladies mulu. Ya, lewat jembatan lama, jembatan pertama yang menghubungkan antara kota Kediri bagian timur dan kota Kediri bagian barat. Sedikit topik, kemarin tuh kan aku dapat apa ya, bukan dapat, tapi kemarin aku baca berita dimana beritanya itu dikatakan bahwa ada seorang anak kecil, ya bisa dikatakan kecil lah ya, masih anak SMP, sama orang tuanya tuh dikasih motor yang cukup mengesankan sih, dan juga menjadi idaman ya, bisa menjadi idaman. Soalnya aku sendiri itu juga termasuk orang yang cukup mengidamkan sebuah motor itu, CBR 250 RR, dikasih sama anak yang masih SMP. Tapi bukan itu inti beritanya. Jadi yang dibahas dalam berita itu, si anak SMP ini menggunakan motornya untuk balapan, dipakai untuk balapan. Ya pastinya balapan liar lah ya, anak SMP di jalanan gitu kan. Sampai di satu titik motor tersebut ditemukan kecelakaan dan bentuknya udah apa ya, udah pecah belah guys, beneran udah pecah belah, udah hancur gitu loh, udah nggak menyerupai CBR 250 RR lagi gitu. Bahkan di bagian headlamp sampai visornya itu pecah, terbelah menjadi dua. Cukup disayangkan. Kalau aku pribadi nggak menyayangkan hancurnya motornya. Akan tetapi yang aku sayangkan itu, kok
si orang tua ini tega banget gitu. Kok tega banget ngasih motor 250 cc 2 silinder ke anak kemarin sore. Ya sorry ya, bukannya aku itu ngejudge orang atau gimana, atau mau jelek-jelekan semua pengguna motor, enggak guys, enggak. Tapi gini, orang itu mikirnya kan untuk menyenangkan anaknya, memberikan apa yang dipingin oleh anaknya biar senang. Tapi kalau kayak gitu kan jatuhnya malah terkesan menjerumuskan anak sendiri gitu. Kalau bagi kalian itu yang setuju apa enggak dengan apa yang aku katakan ini, bisa komentar ya, bisa tinggalkan komentar kalian. Ya bisa dibilang di sini dalam berita kemarin itu bisa disimpulin bahwa bukan cuma pengendara motor, bukan pengendara yang lagi berada di atas motor di jalan raya yang bisa arogan gitu. Akan tetapi orang tua itu pun juga bisa dibilang orang tua yang arogan. Kenapa arogan? Ya seperti yang aku bilang tadi, motor segede itu dikasih ke anak kemarin sore. Ya yang aku tahu banget, anak SMP itu dia pasti apa ya, pemahaman rambu lalu lintas pun enggak, ya bisa dibilang paling cuma tahu 10% gitu loh. Aku sendiri yang udah hidup sekian tahun, nggak semua rambu lalu lintas itu aku paham, nggak semua aturan jalan itu aku paham. Tapi ya tadi, pemahaman lalu lintas itu penting guys gitu loh. Janganlah mentang-mentang punya uang atau gimana memanjakan anak sampai segitunya. Ya bukannya sok suci atau gimana, bukannya aku iri atau gimana, enggak. Toh silahkan aja, mau ngasih jet ke anaknya juga silahkan aja, masih SD dikasih jet juga terserah gitu. Tapi please ngerti lah, yang memakai jalan itu nggak cuma 1-2 orang. Dan kalau sampai kecelakaan pun enggak cuma pelaku, enggak cuma si anak itu aja yang rugi gitu. Orang lain yang nggak ngerti apa-apa bisa ikut rugi gitu kan. Ya meskipun ganti rugi, tapi kan ya tetap aja balik lagi ikut dirugikan gitu loh. Jadi ya bagi para orang tua yang memiliki kelimpahan uang ya, yang sangat banyak, janganlah semena-mena ngasih motor ke anaknya. Masih SMP pak, jalanan itu dipakai untuk umum. Orang yang udah hati-hati juga bisa kena imbasnya kan. Jadi ya itu sih pendapat masing-masing ya, gimana menanggapinya. Kalau itu tadi pribadi aku sih, tanggapan pribadi, responku pribadi secara pribadi gitu.
toh juga pengguna jalan itu di Indonesia itu kan juga bejibun ya. Ini kok pakai jas hujan, dari mana tadi? Dari mana nih orang? Pengendara jalan di Indonesia sendiri tuh bejibun, banyak banget gitu kan. Tapi nggak semua, tapi gini, nggak semua orang itu yang mengendarai motor itu taat lalu lintas. Yang paling simpel, helm. Pakai helm aja ogah-ogahan. Ya aku di sini sekedar mengingatkan lah. Apa salahnya sih kita saling mengingatkan? Ya semua itu kan demi keselamatan sendiri-sendiri masing-masing gitu. Jadi intinya ya boleh ngasih, buat para orang tua boleh ngasih apapun yang dipengenin anaknya biar anaknya seneng. Tapi tolonglah pikirin keselamatan anaknya juga. Bagi para rider jalan yang ada di jalan juga gitu. Terserah kalau mau pakai helm, mau pakai spion apa enggak, terserah. Toh pakai helm itu juga buat keselamatan kalian sendiri. Kalau kalian merasa aman, nyaman ya silahkan aja. Bukan berarti aku nyuruh. Keselamatan orang, keselamatan kalian kembali ke tangan kalian sendiri. So mungkin ya segitu dulu aja guys pertemuan kita hari ini. Jalan di depan itu gelap banget, hampir gak ada lampu. Jadi takutnya nanti malah nggak kelihatan jalannya. Jadi tetap hati-hati di jalan, gunakan perlengkapan safety riding, stay tune terus Eleven Motovlog. See you next time. Dah.